Oke, kembali lagi dengan saya ya. Kali ini saya akan meneruskan pahatannya. Saya sebut pahatan aja ya, karena dalam bahasa Indonesia sculpting itu sebetulnya butsir ya, lebih tepatnya butsir. Tapi kalau saya bilang butsir, kesannya agak lucu aja gitu. Oke, saya oh mungkin di satu, oh ya, ini kan nggak kelihatan ya. Di satu ini nggak kelihatan. Ini saya dorong ke dalam. Saya dorong ke dalam biar yang di bawahnya ini bisa tampil keluar ya. Oke, untuk audionya, jika terlalu keras atau terlalu pelan, silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Nanti saya ingin tahu tanggapannya seperti apa. Kedepannya akan saya perbaiki lagi. Oke. Ya. Di tab ini saya hanya banyak menggunakan ini move tool ya. Saya banyak menggunakan move tool. Maafin ini ya. Ini maaf bukan porno ya, cuman ya ini untuk membedakan cewek sama cowok. Oke. Untuk membedakan laki-laki dan perempuan itu seperti ini di ZBrush ya. Nah, iya. Kalau mau bikin patung seperti ini kita harus punya referensi ya. Kita harus punya referensi atau enggak kita harus punya ini pengetahuan yang cukup mengenai anatomi ya. Kalau kita udah pengetahuan tentang anatomi katakanlah menguasai 100% gitu, kita bisa bikin itu langsung dari bayangan kita ya. Kalau saya kan masih pakai ini, masih pakai referensi lah ya. Ya. Ini untuk tampilannya saya sudah sedikit dimodifikasi ya. Tapi caranya seperti apa kalian bisa lihat saja di channel ini. Saya sebutkan saja contohnya flip normal atau channel luar. Saya akan membahas secara spesifik tentang iya dek, maaf anak saya. Oh iya ya. Mbak. Maaf. Ada gangguan sedikit, maaf. Ya. Anak saya biasa. Ya beginilah kalau udah jadi orang tua tuh seperti ini, kadang harus pintar-pintar bagi waktu.
Oh, tadi sampai di mana ya? Mengenai ini tampilan atau user interface, ya kalian bisa cari aja tutorialnya di banyak channel-channel di luar yang membahas itu. Ya, ya. Yang penting di sini adalah esensinya ya, esensinya cara kita men-sculpting ya. Yang penting adalah itu. Nah, ya, ini untuk berpindah-pindah dari objek atas ke objek yang bawah itu pakai kursor atas dan bawah ya. Ya, jika objeknya warnanya jadi lebih terang itu artinya dia yang aktif ya. Kalau yang warnanya gelap itu dia yang pasif. Ya, seperti itu. Ya. Di sini saya pindah ke Damien standar. Damien standar itu B. Ketik kalau kita klik B dia akan muncul seperti ini ya. B, coba Damien standar D A B D S. Nah, jadi langkahnya 3 kali ya, B D S. Tapi di sini sebelumnya saya sudah bikin jalan pintasnya. Jika kalian bisa lihat ini ada 1 2 3 4 5 6 sekian ini adalah lambang dari masing-masing kuas tersebut ya. Di sini urutan di sini mewakili penomoran. Jadi kalau saya ketik nomor 2 itu akan muncul Claytube dan sebagainya. Tadi Damien standar nomor 7 ya. Tapi itu kalau sudah dimodif ya. Dan saya tidak akan menyebutkannya sekarang di video ini karena bukan fokusnya di situ. Saya hanya fokus ke sculptingnya saja. Nah, di sini saya akan melakukan dynamesh ya di geometri. Dynamesh mana dynamesh? Nah, ini di geometri, terus di sini ada dynamesh. Nah, dynamesh itu apa? Jadi kalau sini dynamesh kita aktifkan kuning ya. Tadi kan kalau dilihat ini, nah poligonnya kan seperti ini. Tapi kalau kita lakukan dynamesh ya, kita tentukan angkanya. Misal kita mau lebih rendah atau lebih tinggi, kita coba di angka yang rendah dulu ya. Misal kata di 30, angka 30 ya. Terus 30, enter, kemudian dynamesh. Tidak terjadi apa-apa. Nah, seperti ini. Oh, tadi udah di angka rendah ya. Jadi kita misal kata di angka 10 saja, 10 ya. 10 kita pencet klik, kemudian kita geser, drag ya. 10 kemudian kita drag, belum 10, enter dulu. Nah,
Nah, ini itu angkanya jadi 16, itu artinya mengikuti ya. Jadi kita nggak nggak bisa pas sesuai yang kita inginkan, nggak bisa. Dia punya kalkulasi angkanya sendiri. Nah, untuk menampilkan ini pakai ini poly F atau shift F ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita ke tadi, kita mau bikin ini, bikin garis ini pakai dem standar ya, B D S ya, pakai demnya standar. Ini terlalu kuat, brushnya terlalu gede. Brushnya bisa kita kecilkan atau objeknya kita kecilkan ya. Brushnya kita kecilkan ya. Jika resolusinya terlalu rendah, ini kita bisa naikkan lagi ya, dynamics-nya kita bisa naikkan lagi di angka coba 24, enter. Kemudian nah seperti ini ya. Seperti ini. Kalau terlalu rendah juga bisa kita tinggikan lagi di angka 30. Enter dulu. Kemudian tekan Ctrl, ambil, tekan geser ya. Kalau kita tekan shift, ini dia akan berubah menjadi smooth brush, smooth mulus, amplas ya. Amplas seperti itu ya. Nah, sini saya pakai move brush ya. Saya tekan-tekan ke dalam ya. Kemudian saya pindah ke atasnya. Di sini saya tonjolkan keluar, ini saya tonjolkan keluar juga. Ini biar bagian ini yang lebih menonjol aja. Oops, maaf. Bagian ini lebih menonjol aja. Ya. Saya tekan Alt. Maaf, masih di sini ya. Di sini sambil tekan-tekan, atau saya aktifkan dulu solo mode-nya dulu, kemudian saya tekan Alt. Kalau kita tekan Alt kemudian kita tempatkan kursornya di objek yang di bawahnya,
itu otomatis yang aktif adalah objek yang di bawahnya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, di sini saya mau perhalus lagi, kemudian saya dynamesh. Ya. Saya dynamesh. Lihat. Ya, sudah lebih rapat, sudah lebih halus. Ya. Kita bisa nonaktifkan lagi solonya. Kemudian transparansinya kita lepaskan lagi. Kita juga bisa pakai inflate, atau kalau enggak kita pakai standar brush B ya, S, kemudian standar ini gambarnya ngalang-ngalangin ya, standar brush, standar T. Ulangi lagi, standar brush ini gambarnya seperti ini, tapi bukan yang alpha ya, bukan yang alpha, yang standar, lebih standar ini ya. Ya, kita pakai standar brush dikit-dikit aja kayak gini, sambil tekan lagi ya. Kalau terlalu kecil kita gedekan brushnya, gedein ya. Tekan alt ya. Ini sesuai bentuknya ya, kita membentuk seperti ini, alt, kita berhalus lagi. Di sini kita keluarkan, sini kita keluarkan ya. Kemudian kita objek bawahnya, tekan alt, masukin ini objek yang di sini, masukin ya. Agak ribet ya, agak ribet, tapi ya emang prosesnya seperti ini sih, sedikit ribet tapi harus dijalanin karena ini proses. Kita ke samping sambil lihat gambarnya. Kita pakai move tool, B, M, kemudian V ya, move tool. Ya. Nah, di sini bentuk pahanya kan paha cowok ya. Ini ada sedikit kekeliruan dari proporsinya ya. Waktu saya bikin paha ini ya, proporsi pahanya cenderung ke paha cewek ya, paha wanita.
Jadi saya mau benarkan dulu ya, koreksi dulu maksud saya ya, mau koreksi dulu di sini. Kita masih pakai move tool ya, bukan yang ini sih sebenarnya, yang ini yang move tool yang ini ya. Sambil lihat proporsinya ya, ya secara keseluruhan. Kita bisa berhalus lagi. Di bagian sini kita perhalus. Kita bisa inflate di sini, inflate pakai P, kemudian I ya. Lokasinya itu di sini, inflate ya. Jadi misal kata kita tekan sini P, nah, P kemudian I, ini ada inflate. Nah sini N, P I N ya. Kuas tipe inflate ini dia fungsinya meniup ya, meniup ya, meniup. Tapi kalau kita tekan Alt dia ngempesin, tekan Alt dia ngempesin ya. Ya, kita harus biasakan ya. Nanti kalau udah terbiasa enak. Awalnya saya juga ini ya, saya juga kaku. Awalnya saya kaku, tidak terbiasa dengan ini. Tapi saya mencoba untuk membiasakan. Saya cari referensi sana sini ya. Saya tonton video tutorial tentang ZBrush ini, kemudian saya praktekkan. Oh ya, ya. Terlalu kuat. Kalau penjelasan saya kurang mendalam, ya saya mohon maaf. Karena saya juga masih adaptasi ya. Saya masih baru belajar.
masih adaptasi. Awalnya saya terbiasa pakai Blender, tapi khusus untuk modeling ya. Modeling sama sculpting itu ya beda-beda tipis lah, atau mungkin beda jauh. Kalau modeling itu kita bikin model itu dari, katakanlah dari kubus, dari poligon. Tapi kalau sculpting dia itu organik ya, dia langsung bisa dari bentuk lingkaran, bentuk bola, sphere ya, bola bulat dengan poligon yang lebih banyak tentunya ya. Oh, ya. Ini saya pakai referensi di layar yang lain ya, jadi tidak mengganggu ini ya, apa namanya, tidak mengganggu pahatanya ya. Saya lakukan di layar lain ya. Ini saya pakai Damien standar, atau crop ya. Kita crop dulu, sini saya pakai ya. Memutar objeknya saya pakai klik kanan memutar objek ya. Ya. Jika bentuknya tunggal itu seperti ini ya, seperti ini, itu ada maksudnya. Ini ada maksudnya, itu bentuknya menyesuaikan ini ya, menyesuaikan bentuk pantat dan sebagainya ya. Ya. Jadi apa yang kita perlukan itu semuanya sebenarnya ada di sini ya. Ini ada ghost, ada transparan kayak gitu ya. Yang kita perlukan ada di sini ya.
Ya, di sini tadi saya melakukan kekeliruan mungkin ya. Sini kita pakai dam standar lagi ya. Ini aslinya dia itu malah sampai belakang sampai sini. Wow. Ya. Karena dilihat dari samping jadi nggak begitu kelihatan ya. Tapi aslinya dia sampai sini aslinya. Tuh. Nah, sampai situ. Kemudian ini nyambung ke sini, nyambung ke sini ya. Nyambung ke sini. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah. Oke, karena takut videonya kelamaan, saya akhiri dulu sampai di sini untuk tutorialnya. Kemudian akan saya isi dengan video time lapse ya, karena jujur saya belum begitu menguasai, jadi saya belum berani untuk membuat tutorial ya. Ini saya anggaplah ini bukan tutorial ya, tapi cuman pengenalan aja seperti itu ya. Jadi alat-alat yang sering saya gunakan itu kayak damian standar. Damian standar itu bentuknya yang seperti ini ya. Dia fungsinya untuk membuat kalau orang Jawa bilang itu mengerok ya, dikerok. Kemudian ada move tool, ini move tool P ya. Oke, saya kecilkan dulu ini ya. P ya, kita ulangi. P, tekan P, huruf P, baby. Terus kemudian M, kemudian di situ ada B ya. Aslinya BMW ya, aslinya BMW ya, aslinya itu ini BMW aslinya ya. Tapi ini karena kemarin ada kekeliruan jadi saya tertukar ya. Ya. Itu BMW. Move brush Move brush itu seperti ini. Ada fungsinya untuk mengubah ini. Kemudian ada lagi standar brush, BS standar T, BST standar ya. Standar brush itu seperti ini ya. Jadi kalau kita udah punya detail di sini, kemudian kita pakai standar brush, itu kalau kita sapukan secara halus itu detailnya akan terangkat ya, detailnya ikut terangkat ya. Kalau kita tekan ALP ya, kita akan dorong ke dalam, menekan ke dalam ya. Tuh, kemudian ada clay tube, B
C, kemudian seperti ini BCB. Nah, kalau clay tube itu seperti ini kan ya. Nah, ini biasanya saya gunakan untuk menambah volume ya, untuk menambah volume atau mengisi bisa ya. Nah ini misal kata nah ini kemudian kita tekan shift. Kalau tekan shift itu memperhalus ya, mengamplas seperti ini ya. Kemudian saya ada lagi yang bentuknya seperti amplas, itu dia memotong ya. Oh ya, ini kalau kita tekan spasi kita bisa mengkontrol lebar guasnya seberapa, terus fokusnya seberapa. Nanti kalian bisa itu sendiri, terus intensitasnya berapa gitu ya. Nah ini kalau saya bilang ya, ada ini namanya tadi trim adaptif. Kita tekan B T A PTA. Nah ini saya tempatkan di nomor 5. Nah ini kalau kita mau bikin hard surface ya, hard surface itu seperti ini ya. Bikin robot atau bikin sesuatu yang kotak-kotak ya, yang ngotak-ngotak itu pakainya ini, atau bikin batu, bikin pecahan-pecahan sebagainya ya. Ya oke. Segini dulu untuk penjelasannya, nanti saya akan lanjut dengan time lapse ya. Oke. Jangan lupa untuk subscribe, tinggalkan komentar, kasih masukan, dan like video ini, bagikan video ini ke teman-teman yang satu hobi dengan kalian. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat menyaksikan.